Oki Setiana Dewi dan adiknya YouTuber Ria Ricis sempat mengalami situasi panik yang tiada tara tatkala ibundanya Yunifa Lisnawati, wanita paruh baya yang punya penyakit bawaan autoimun itu, sempat mengalami koma saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Yunifa bahkan sempat berhenti bernafas selama 7 menit, tapi setelah dirawat selama 12 hari di sebuah rumah sakit kota Jeddah, ibunda Oki dan Ricis ini pun berangsur pulih. Kabarnya alat ventilator yang menempel pun sudah dicopot. Yunifa bahkan disebut-sebut sudah bisa pulang ke tanah air. Ya, sebelumnya Oki sempat mengunggah bagaimana detik-detik sang bunda mengalami koma di rumah sakit. Ricis sang adik bahkan terpaksa harus bergegas pergi menyusul ke Tanah Suci untuk melihat kondisi sang bunda. Saat ini ibu saya berada di ICU. Teman-teman semua memang tulangnya mengalami peretakan ya, tulang dada, karena dadanya ditekan untuk mengembalikan nafasnya karena dokter mengatakan nafasnya sempat terhenti selama 5 menit. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang cepat, Masya Allah akhirnya ibu diletakkan di ICU dengan menggunakan ventilator. Namun di hari kedua tadi saya lihat ibu saya membuka mata dan saya membacakan surah favoritnya, surah Yasin, Al-Mulk dan Ar-Rahman, dan beliau menangis. Masya Allah, saya bahagia, berterima kasih kepada Allah karena ibu saya merespon dengan bacaan Quran saya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dimanapun berada yang telah mendoakan ibu. Semoga Allah memberikan kemudahan, Allah angkat semua penderitaan, Allah angkat semua penyakit, Allah beri kesehatan insya Allah. Terima kasih untuk semua kasih sayang dari teman-teman semua. Saat ini saya mau ke Ka'bah lagi, menyenangkan berada di sini karena setiap kali kita sedih, saya bisa mengadu langsung di depan Ka'bah. Kesehatan Haji Indonesia, inilah ibu saya dirawat, namun saya mau juga untuk melihat keadaan para pasien yang ada di sini. Nah, saya mau juga ke dalam. Sekarang saya nggak sendiri karena samping saya sudah ada Pak Kaswa Indonesia, Pak Yudi, selaku petugas kesehatan di sini ya Pak. Iya. Ini ada berapa pasien yang di sini Pak? Sekarang lebih kurang yang dirawat 19 dan perawatan kita, laki-laki sama isu sama ibu. Dan Masya Allah, saya bertemu dengan para petugas kesehatan, mereka sampai nggak tidur. Nah, Bu nggak Pak, kelelahan? ya demi jemaah siap. Bapak ini juga harus sehat. Siap Bu, sudah menjaga semua kita. Para dokter, para petugas kesehatan, para suster pun juga sebenarnya mereka kelelahan karena banyak yang tidurnya juga kurang. Karena terbatas itu bagaimana Pak? Ya, terbatas kita semuanya ada di sini. Ya kita Tetap bertugas ada yang kita dikasih minum saja semuanya. Semoga ibunda saja cepat sembuh ya Allah, disehatkan saja ya. Tapi beruntung setelah dirawat secara intensif, ibunda Ricis dan Oki pun kini berangsur pulih. Lantas bagaimana luapan bahagia Ricis dan Oki setelah tahu ibundanya sudah kembali pulih? kemarin ibu saya di sini. Iya, benar. Alhamdulillah. Mulai sehat. Seperti apa? Sehat ya dok, ya Allah. Karena lelah ini teman-teman. Ya, beribadah haji di usia yang sudah senja memang tak mudah. Selain harus mempersiapkan tenaga dan pikiran karena harus melakoni sejumlah rukun haji, adaptasi dengan cuaca di tanah para nabi yang relatif panas, juga harus dilalui semua jamaah haji di tanah air. Bahwa ibadah haji itu sangat-sangat melelahkan. Wukuf di Arafah yang panas dan umroh yang berjalan sangat jauh. Kemudian setelah wukuf di Arafah tadi ke Musdalifah dulu ya. Kemudian umroh, kemudian tawaf, sa'i, itu semuanya sangat melelahkan. Kami aja yang muda sangat lelah, apalagi yang lansia. Oleh karena itu banyak sekali para lansia di dalam yang terpaksa harus dirawat, diinfus, dengan oksigen. Maka saya mengimbau teman-teman semua untuk berangkat haji di usia muda, kalau ada rezeki di usia muda dan daftar dari sekarang. Semoga teman-teman bisa berangkat hajinya. Namun dengan doa dan perjuangan itulah, Yunifa beruntung bisa pulih kembali dan rencananya akan berkumpul di tanah air bersama keluarga besarnya. Sehingga beliau sempat mengalami yang namanya delirium. Dan itu umum dialami oleh para jemaah lansia, jemaah haji, kata dokter. Sehingga ibu dirawat di kantor
haji ya ke rumah sakitnya orang Indonesia selama 5 hari dan sempat dalam keadaan membaik, alhamdulillah. Sempat dipulangkan kembali ke hotel, namun pada suatu hari ibu mengatakan jantungnya berdebar, lalu serangan jantung itu tadi. Namun dengan kebaikan dari Allah SWT, pada saat ibu terkena serangan jantung bertepatan pula dokter datang ke rumah, ke hotel, ke kamar hotel. Akhirnya ibu langsung dibawa ke rumah sakit. Banyak bersyukur kepada Allah karena hotel kami bersebelahan dengan rumah sakit. Jadi tidak perlu naik bus atau naik kendaraan, tidak perlu macet, langsung dibawa dengan kursi roda, kemudian ibu dibaringkan mungkin satu ranjang itu, kemudian didorong dan sampailah ibu ke rumah sakit. Saya berterima kasih kepada penanganan yang begitu cepat dari para dokter dan petugas kesehatan yang ada di kota Mekah ini. Sementara kondisi Yunifa mulai berangsur pulih, artis muda Brisya Jody rupanya diam-diam mengidap sakit susah tidur alias insomnia. Gejala itu bahkan ia alami selama nyaris 3 tahun ini. Lantas sampai membuat Brisya Jody susah tidur? Benarkah ia selalu dihantui bayang-bayang makhluk astral? Ada salah satu fansnya Idol yang bikin aku kayak gitu. Aku itu sekarang lagi mengalami suatu hal yang ganggu pikiran aku sih. Aku sering overthink. Kalau malam gitu susah tidur. Udah 2 tahun, hampir 3 tahun. Susah banget tidur. Karena banyak hal yang mengganggu. Aku ngerasa aku lagi di masa yang lagi nggak baik gitu loh. Tapi maksudnya ada berkat juga, tapi ada juga masa yang sulit lah buat aku. Ini aku cerita aja, ini baru pertama kali juga nih aku mau sekalian curhat gitulah ibaratnya. Jadi aku itu biasanya aku selalu ada di line up untuk festival-festival nyanyi. Tapi udah hampir 3 tahun. Dalam 3 tahun mungkin aku cuman ada di satu perform festival aja. Jadi itu hal yang aku bingung. Sampai akhirnya aku cari tahu, iseng aja sih, kayak kenapa sih kok bisa ya kayak gitu. Sedangkan orang-orang tuh sudah banyak yang request untuk aku menjadi guest star dan aku emang sering perform kan dulu. Nah terus aku ngeliat temen-temen setiap hari perform, itu lumayan ganggu pikiran aku, kayak kenapa ya aku gitu. Jadi aku ngerasa atau aku kurang ini ya, aku introspeksi. Terus aku kayak cerita ke mama gitu. Terus mama bilang, coba deh kita pikirin nih kenapa nih, atau aku kurang konten atau apa gitu. Ternyata aku lihat juga teman-teman aku performer juga nggak rajin-rajin konten juga. Ya aku seperti aku biasanya aja, aku apa adanya aja. Tapi ternyata emang ada mungkin beberapa orang atau satu orang yang kurang suka sama aku, tapi orang itu berpower gitu sih. Jadi aku banyak di kayak ditutup gitu loh. Jadi misalnya aku mau di festival A, pokoknya gue nggak mau Jody tampil di sini, gue gitu. Jadi itu yang benar-benar ngeganggu. Aku pengen itu segera berakhir gitu loh. Kayak semoga nggak gitu lagi. Ya, jauh sebelum gejala sakit ini menimpa Brisya Jody, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2018 ini mengaku sempat mendapat teror mistis dari orang tak dikenal. Kala itu pemilik nama lengkap Maria Brisya Jody Maurin bahkan sempat berkonsultasi dengan orang pintar alias ahli metafisika. Aku ditemenin Gea ke lemari, ambil makan. Makannya tuh ubi pedes. Terus habis itu aku makan, pagi-pagi aku udah sempoyongan banget kan, Abis itu aku bilang sama mama, aku ke kamar Lala sama Ayu. Aku bilang, udah nggak kuat, aku nggak kuat, udah tiduran doang. Tiba-tiba muntah terus muntah, terus habis itu ke rumah sakit, ternyata ada usus. Tapi aneh gitu loh, maksudnya mamaku langsung rasa ada yang nggak beres nih. Karena aku percaya dan aku selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup aku. Dan puji Tuhannya aku memang tidak pernah mau menjadi orang yang
menutup rezeki orang lain ataupun apapun, aku tidak pernah niat. Aku dikelilingi keluarga yang sangat-sangat baik, yang sangat lurus. Jadi itu aku mengandalkan Tuhan. Ketika aku ditutup di sini, dibukakan pintu rezeki juga banyak. Jadi mungkin rezekiku lagi bukan di situ gitu. Tapi aku sekarang makanya mau bangkit. Namun ia tak ingin memperpanjang kasus serangan mistis tersebut. Lantas mungkinkah aura mistis masih melingkahi kehidupan Brisya Jody? Atau sebaliknya karena ia dihantui rasa galau karena hingga kini belum memutuskan untuk menikah? Sekarang belum istri kan? Tapi enggak. Apa? Istri enggak? Jadi istri enggak? Kan enggak Iya, tahu. iya. Amin, Ya kan amin. aku enggak tahu. Amin, iya, Kok aku kamu juga tahu. bilangnya kayak gitu? Ya udah aku bilang aja. Belum tentu juga lu jadi suami gua gitu ya. Karena kamu kan Iya. kamu selalu udah pasti. Jadi kalau misalnya Iya, orang- pasti. Ya udah. Soal petualangan asmara, Brisya Jody memang pernah terlibat sengit saling sindir dengan sejawat satu profesinya, Marion Jola. Kala itu Brisya santer diisukan merebut kekasih Marion Jola, yakni Julian Jacob. Namun seiring waktu, kisah cintanya dengan Julian pun kandas. Brisya kala itu sempat dituding kena karma karena kekasihnya kemudian direbut orang. Lala, aku lagi deket sama Julian. Gimana menurutmu? Aku bilang gitu. Ya udah, silahkan. Kamu tahu resikonya apa, jadi silahkan. Sesayang itu Sesayang? sama Julian. Salah. Sesayang itu sama waktu yang habis. Kenapa mereka ngatain kamu separah itu? Ya karena aku dipikir ngerebut. Aku di blok, di report, hilang Instagram. Aku minta maaf. Aku udah menjadi teman yang buruk yang nggak dengerin kamu waktu itu. Terus maaf juga jadi jauh karena aku malah lebih milih pacaran sama orang itu. Jadi maaf banget, semoga kita bisa baik-baik aja. Dan aku menghargai banget apa yang kamu pilih. Kenapa? Kan ada juga orang yang nggak suka karena nggak suka aja mungkin. Iya. Ada juga yang ada alasannya. Dan kamu tahu kira-kira siapa orangnya? Sebenarnya tahu sih. Tahu. Udah pernah coba untuk ketemu dan maksudnya dikonfirmasi, itu kan Iya, pemikiran masih, dan iya, asumsi kan? Dan omongan-omongan aja kan. Sudah sih, karena aku pun cukup dekat sama orang itu, sangat-sangat baik hubungannya. Jadi aku lebih bingung lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, itu rezeki nggak ketukar. Aku cuma mikirnya kayak gitu. Setelah putus dengan Julian Jacob, belakangan secara diam-diam kabarnya Brisya tengah menjalin kasih dengan pria bernama Antonio Hardianto. Tapi baik Jody maupun Antonio jarang pamer kemesraan di muka publik. Lantas mungkinkah hubungan Brisya dengan sang kekasih juga tengah retak sehingga Jody sulit tidur? Gimana maunya? Enggak, aku tuh selalu gini loh, sayang, aku kan juga capek ya. Hidup 26 tahun dapat pasangan yang kayak gitu-gitu semua. Kayak tujuannya nggak sama gitu. Tapi kan aku bukan berarti aku matre, ngerti nggak sih? Emang tujuan mereka apa? Tujuan mereka tidur. Sampai jam 7 malam itu ya? Iya. Makanya, Oke. aku juga gitu kok. Kalau aku nggak, ini sesuai dengan keadaan ya. Misalnya kalau punya rezeki lebih, tapi kalau emang nggak punya rezeki lebih ya nggak usah gitu. Kan aku pasti ngertiin kamu. Iya. Tapi kalau punya rezeki yang lebih melimpah, ya kayak aku juga pengennya ngasih terus yang lebih Iya, dari iya, kamu. iya, Toh iya. ngasih istri tuh berkah kok gitu. Tapi istri lagi. Istri kan? Ngasih pacar yang baik juga berkah. Kamu mau tau doain yang buruk-buruk kamu? Kamu udah kayak Chihuahua nih.